Pembangunan kawasan proyek Summarecon sepertinya memang identik dengan sebuah visi jauh ke depan dan berbuah kesuksesan. Summarecon Kelapa Gading, sebuah kawasan di belahan utara Jakarta, tidak hanya dikenal sebagai kawasan hunian yang banyak diminati, namun juga sebagai kawasan komersial yang sukses. Pertama saya buka usaha di Kelapa Gading karena modalnya kecil ya, biasa kaki lima dulu. Alhamdulillah lama-lama bisa sewa ruko sampai sekarang. Sampai sekarang usaha saya makin maju dan dulu cuma satu ruko, sekarang udah 2 ruko gitu. Harus diakui, kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat bisnis, khususnya bisnis kuliner, yang ramai didatangi oleh banyak pengunjung dari berbagai penjuru kota Jakarta. Kelapa Gading itu tempatnya makan kata orang-orang itu. Sampai dari selatan, dari mana, ada yang dari Bandung, cuma nyari makan di sini. Dari Bogor apalagi. Begitu pula dengan kawasan Summarecon Serpong, sekarang telah menjelma menjadi kawasan hunian dan komersial terkemuka. Kepercayaan masyarakat terhadap Summarecon dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap setiap pengembangan kawasan yang dilakukan oleh Summarecon. Sebagai future city, Summarecon Bekasi memiliki berbagai fitur yang unik. Sebut saja keberadaan flyover yang tidak saja menghubungkan kawasan kota Summarecon Bekasi dengan jalan utama kota Bekasi, namun telah menjadi sebuah ikon baru kota dan bermanfaat sebagai pengurai kemacetan oleh warga sekitar. Karena saya sebagai kepala sekolah setiap hari Senin harus apel pagi di Plaza Kota Bekasi. Untuk mencapai Kota Bekasi itu 1 jam. Tetapi setelah sekarang adanya pembangunan flyover Summarecon Kota Bekasi, alhamdulillah sampai ke Plaza Kota Bekasi 7 menit, 5 menit. Kejelian pengembang Summarecon dalam memilih lokasi dan melengkapinya dengan berbagai fasilitas yang dapat menjamin kenyamanan warganya untuk beraktivitas juga tidak diragukan lagi dan menjadi salah satu kelebihan yang menentukan kesuksesannya. Dengan konsep environment friendly, setiap kawasan hunian Summarecon beserta fasilitasnya menjadi surga bagi segenap penghuninya untuk beraktivitas, bahkan menjadi lokasi pilihan untuk berbagai event besar yang diikuti oleh khalayak umum di luar kawasan. Summarecon itu sangat profesional. Komitmen selalu membangun. Dia juga idealis dan juga nasionalis. Apa yang dijanjikan ditepati. Perhatian Summarecon terhadap budaya itu luar biasa ya. Makanya kita sangat puas. Pemirsa, kita semua tahu bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja dari langit. Ada perjuangan dan pengorbanan yang mengantarkan Summarecon bisa berdiri kokoh hingga hari ini. Ternyata kunci kesuksesan tidak harus selalu mengikuti pola yang biasa. Pak Sucipto Nagaria dengan Summareconnya adalah bukti nyata. Pak Cipto adalah orang yang sederhana dan mempunyai mimpi. Papi mempunyai visi, dream yang sangat besar gitu. Sangat gigih, tidak gampang menyerah. Konsisten untuk menjalankan supaya mimpinya terwujud. Bagaimana dia melihat satu opportunity, terus dia bisa lihat visinya ke depan bisa jadi apa, dan dengan feelingnya dia merasa, oh ini bagus, ini ya jalan yang harus jalankan. Nggak gampang untuk bisa melihat potensi dari satu lokasi. Berkemauan kuat, visioner, dan selalu memegang teguh komitmen. Kalau memimpin perusahaan, beliau banyak sekali mendengarkan pendapat dari semua pihak. Dengan tenang bisa mendengarkan, menyerap semua input, dan akhirnya memutuskan. Itu adalah hal yang sangat saya pelajari dari seorang Pak Cipto. Pak Cipto, sudah 40 tahun Summarecon berdiri, tepat di tahun 2015 ini. Tentu sudah begitu banyak hal yang dicapai oleh Summarecon. Bagaimana Pak Cipto bisa memandang seluruh
hasil dan pencapaian yang sudah diraih oleh Sumarekon di usianya yang ke-40 tahun ini? Apa yang telah dicapai oleh Sumarekon benar-benar melebihi apa yang saya impikan. Saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkat kepada Sumarekon. Pencapaian dari Sumarekon yang saya rasakan sangat signifikan, terutama ada di 3 hal. Hal pertama adalah Sumarekon berhasil membangun 3 kota. Hal kedua adalah Sumarekon di dalam publikasi keuangan yang diharuskan oleh perusahaan TBK 1 tahun 2 kali. Jadi pada saat 30 Juni yang lalu, Sumarekon berhasil di posisi top 3 dari perusahaan properti TBK. Ini berdasarkan laporan keuangan yang ada di media begitu ya Pak? Betul, ya? Melanie. Apakah hal ini memang sudah diarahkan Pak Cipto dari sebelumnya? Apakah sudah menjadi target atau bagaimana Pak? Tidak Melanie, sebetulnya Sumarekon itu kita tidak targetkan untuk menjadi yang terbesar. Tapi kita harapkan kita menjadi suatu perusahaan yang terbaik. Jadi seperti crown jewel, itu yang kita targetkan. Yang ketiga, saya bangga telah membangun budaya Sumarekon di perusahaan. Budaya yang didasari oleh ajaran-ajaran Confucius. Antara lain seperti komitmen, integritas, menghargai sesama manusia, dan lain-lain. Ajaran-ajaran ini yang mendasari budaya Sumarekon. Dan menurut saya, budaya suatu perusahaan itu sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Sumarekon Mall Bekasi mempersembahkan Festival Kuliner Bekasi 23 September hingga 18 Oktober 2015. Dibuka setiap hari di area parkir barat Sumarekon Mall Bekasi. Nikmati hidangan Nusantara dalam nuansa kampung Banjar. Hanya di Sumarekon Mall Bekasi, your family mall. Sucipto Nagaria, sosok yang bersahaja namun memiliki visi, keuletan, dan konsistensi yang tak tergoyahkan. Hal inilah yang pada akhirnya menghantarkan Sumarekon untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah crown jewel di antara para pengembang properti di Indonesia. Dan tentu saja ini untuk membawa kehidupan yang lebih baik menuju masa depan yang lebih baik. Wonderful life, wonderful world with Sumarekon. Saya mengenal Pak Sucipto pertama kali adalah saat saya diinterview sebagai calon karyawan 34 tahun yang lalu. Pada saat itu, Pak Cipto ada satu pertanyaan yang sampai saat ini saya masih mengingatnya, yaitu
berapa panjang daripada karpot mobil untuk satu kafling rumah. Saya menilai dengan pertanyaan itu adalah Pak Cipto sangat concern atau peduli terhadap kualitas dari suatu produk ya, rumah, dan juga kepuasan dari pelanggan. Pak Cipto, dari seluruh pencapaian dan keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa sih Pak sebenarnya nilai-nilai yang selama ini selalu Bapak pegang teguh begitu ya, sehingga Bapak bisa berhasil membawa Sumarekon menuju kesuksesan, sudah sukses sampai di usianya yang ke-40 tahun ini? Terutama Mel, yang kita pegang selama ini, terutama adalah di segi komitmen. Jadi kita membangun kepercayaan. Dengan kita pegang komitmen kita jaga komitmen kita. Contoh soal seperti kita udah ucapkan bahwa di sentra Kelapa Gading ini akan kita bangun mall yang besar dan dibangun secara bertahap. Ya. Pada waktu Krismon, di mana keadaan sangat susah sekali, itu tanah di pusat di sentra Kelapa Gading itu banyak orang tuh minati untuk dijual dan mereka itu dapat membeli sebagai ruko. Tapi waktu itu kita selalu berpikir, kalau kita jadikan ruko, wah sudah habislah, sudah tidak ada sentra Kelapa Gading seperti sekarang ini. Nah, maka waktu itu kita pertahankan terus. Karena kita mau mewujudkan apa yang kita udah komit. Kita mau bangun satu mall yang besar. Dan seperti juga contoh komitmen lain ya. Apa yang kita udah janji kepada konsumen rumah. Kita janji mereka serah terimanya kapan. Jadi kalau pada saatnya ternyata kita tidak bisa deliver, dalam arti kata terlambat, kalau itu adalah di sudut dari kita yang tidak benar, kita bayar denda kepada mereka. Maka ini adalah contoh-contoh dari bagaimana suatu komit kita terhadap pelanggan kita. Selama ini kami sebagai agen properti itu menjual produk Sumarekon sangat mudah. Selalu diuber, selalu dinanti-nantikan oleh customer. Karena salah satu kekuatan daripada Sumarekon itu banyaknya customer yang sangat-sangat loyal. Sehingga banyak customer yang hanya maunya membeli produk-produk Sumarekon. Ini nggak terlepas dari nama besar dari Sumarekon. Terus kedua, komitmennya yang sudah terbukti dan terpercaya. Terus produk-produk yang dikeluarkan pun juga yang dipasarkan sangat-sangat inovatif dan berkualitas sangat tinggi gitu. Sehingga setiap customer, baik dia sebagai end user maupun untuk sebagai investor, nggak ada yang pernah dirugikan, selalu mendapat keuntungan yang berlipat. Itu tadi nilai yang Bapak selalu pegang teguh untuk membawa keberhasilan bagi Sumarekon. Namun Pak Cipto, hidup ini kan bagai roda pedati ya Pak. Ada masa-masa kita berjaya, ada juga masa-masa sulit tentunya dalam perjalanan 40 tahun ini. Iya. Bagaimana betul. itu Pak? Dalam perjalanan 40 tahun, yang sebetulnya adalah suatu jangka yang tidak pendek ya. Betul. Ya. Selama ini tentu banyak terjadi gelombang-gelombang besar. Ya. Saya ingat gelombang yang paling besar adalah sekali lagi adalah di saat Krismon. Di mana empas-empis kita. Semua perusahaan di Indonesia mayoritas empas-empis. Perusahaan properti itu sangat terpukul. Saya ingat waktu itu
sampai kita jam kerja itu, hari kerja itu kita kurangi menjadi 3 hari kerja. Kalau masuk itu kan biaya-biayanya lo tambah. Biaya utility, listrik, air, apa biaya-biaya, apa ongkos transfer lah, ini itu segitu-gitulah. Jadi karena kita jalankan hari kerjanya 1 minggu 3 hari. Jadi makanya itu kita cari jalan terus, cuma kita itu pantang menyerah. Nah, kita jaga komitmen apa yang kita udah komit. Semua yang mungkin sana sini ya ada tertunda, itu bisa ada saja. Tapi kita berusaha untuk menjaga komitmen tetap. Pak Cipto, Ibu Cipto memberikan contoh, mengajar, mendiman, mengajarkan kekuatan mental, yaitu bersiaplah untuk hal yang terburuk, tetapi tetap ingat untuk menjadi optimis, selalu berpikir positif. Ini buat saya sangat berharga, langka dan berharga. Sumarekon Mall Bekasi mempersembahkan Festival Kuliner Bekasi 23 September hingga 18 Oktober 2015. Dibuka setiap hari di area parkir barat Sumarekon Mall Bekasi. Nikmati hidangan Nusantara dalam nuansa kampung Banjar. Hanya di Sumarekon Mall Bekasi, your family mall. Pak Cipto, Sumarekon dikenal begitu piawai dalam membangun sebuah kawasan kota. Dalam membangun berbagai kawasan kota tersebut, konsep apa sebenarnya Pak yang menjadi benang merah dari setiap kawasan Sumarekon? Konsep kita dalam membangun satu kawasan, kita tekankan kepada keseimbangan antara hunian dan komersil. Jadi pada waktu tahun 70-an, waktu kita mulai di Kelapa Gading, kita membangun komersil di samping kita membangun rumah-rumah yang sebetulnya pada saat itu agak berlawan arus. Beberapa perumahan waktu itu yang saya kira ya mungkin ya mayoritas umumnya membangun rumah mengarah rumah yang asri, yang lebih asri ya. Jadi kita membangun rumah dengan komersil, yaitu membangun ruko-ruko. Itu pada saat itu saya juga ada mendengar ada kritikan-kritikannya juga. Tapi kita tentu menjaga keseimbangan dan kita menjaga selalu mengenai kebersihan, keserasian selalu kita jaga. Kenyamanannya juga selalu Kenyamanan kita juga selalu jaga. Dan ternyata setelah sekian lama konsep kita untuk membangun komersil ini ternyata juga saya melihat bahwa kawasan-kawasan lain juga mengikuti apa yang saya lakukan. Sehingga di satu kawasan itu ada perumahan, ada komersil, dan banyak fasilitas-fasilitasnya. Nah, Pak Cipto setelah membangun hunian, lalu ada komersialnya juga, lalu apa lagi yang Bapak bangun di saat itu? Setelah ruko-ruko atau rukan kita udah bangun cukup banyak, jadi terasa kita perlu membangun fasilitas yang lebih bagus lagi. Jadi antara lain tentunya supermarket atau mall, ya kita harus bertahap. Jadi pada waktu itu kita mulai pada tahun 88, pertama kita bangun supermarket dulu. Karena ini satu bangunan komersil yang boleh dibilang yang
lebih besar ya pada saat itu ya. Nah, pada saat pemancangan pertama daripada supermarket itu, saya waktu itu ngomong, saya bilang kita bangun supermarket hari ini di areal ini yang rencananya kita mau bangun satu pusat komersil. Saya harap 10 tahun lagi keramaian ini bisa sama dengan keramaian Blok M dari Kebayoran Baru pada saat hari itu. 10 tahun lagi kita butuh 10 tahun lagi. Tapi saya harap sesudah itu 10 tahunnya lagi atau 20 tahun dari hari itu yang saya bicara, saya harap Blok M Kelapa Gading ini yang kita namakan Blok M juga, itu bisa lebih ramai dari Blok M Kebayoran. Ternyata ya berkat ya kita dilindungi sama yang di atas, sebelum 20 tahun kita sudah lebih ramai dari Blok M Kebayoran. Nah, Blok M Kelapa Gading ini belakangan ini kita pakai nama Sentra Kelapa Gading. Sentra Kelapa Gading kita ini meliputi kurang 20 hektar. Ini adalah pusat jantung dari Kelapa Gading. Ya, jadi Sentra Kelapa Gading saat ini ya tentu kita sudah membangun macam-macam di situ. Ya, kita bangun Mall 1, Mall 2, 3, 5, juga tentu di sampingnya ada Gading Food City, ada Hotel Haris, itu La Piazza, dan kita juga lagi sedang rencanakan untuk Mall 6. Dan ada apartemen juga di sana ya Pak ya? Ada apartemen Samir, Ya. juga ada apartemen Samir. Jadi memang Pak Cipto ini tanpa sengaja dari tahun 80-an sudah menciptakan sebuah super blok yang baru ngetren sekarang ini begitu ya Pak ya? Gitu loh ya. Tapi di samping itu juga, Mel, kita juga ada membangun fasilitas untuk keluarga, ya, yang berbobot nih, yaitu klub Kelapa Gading. Kita bangun klub Kelapa Gading itu, kita resmikannya pada bulan Mei tahun 84. Jadi sampai sekarang sudah lebih dari 31 tahun. Nah, klub Kelapa Gading itu kita bangun di atas tanah 3 hektar lebih. Dan kita bangun skalanya itu pada saat itu loh ya, tahun 83 waktu kita bangun, aja orang jadi bertanya juga, lu nggak salah segede gini, investasinya tuh kan besar itu. Saya member di KKG sudah hampir 31 tahun. Saya memilih menjadi member karena pada saat itu hanya KKG yang memiliki fasilitas terlengkap di kawasan Jakarta Utara. Terutama saya hobi main tenis. Tenis yang paling terlengkap dan paling terindah hanya ada di KKG. Kolam renang Olimpiade, tenis hard court, flexi pave, dan indoor. Dan lagi saya adalah member yang sangat-sangat menyukai tenis. Dan kemudian pada saat itu orang yang berkecimpung dan memanage klub ini adalah orang yang sangat-sangat hobi olahraga. Jadi pada saat itu juga kita sebagai member sangat-sangat terkesan. Klub ini dibangun memang dengan hati, dengan tujuan dari Pak Cipto untuk kenyamanan penghuni. Bukan untuk, kadang-kadang kan kita suka mungkin tahu atau lihat ada developer yang membuat klub ini cuman sebagai alat untuk promosi. Tapi ini betul-betul dibuat dengan hati untuk kenyamanan penghuni. Jadi dengan membangun suatu klub, family club Kelapa Gading
seskala Kelapa Gading itu ternyata memang sangat disenangi. Sudah 31 tahun, tapi komentar daripada publik bahwa klub Kelapa Gading ini tetap merupakan klub yang leading di Jakarta. Sehingga banyak orang itu sudah menganggapnya ini rumah kedua. Ya betah jadi member di KKG itu karena di sini seperti rumah kedua bagi saya. Di sini saya menemukan teman-teman baik-baik. Jadi member-member lain juga menjadi teman bagi kita. Mereka juga kita bisa saling tukar informasi, tukar bisnis, saling bermain bersama dengan mereka. Itu membuat kita jadi betah. Kadang-kadang pergi bertanding bersama-sama keluar. Itu juga membuat kita jadi lebih akrab. Kadang-kadang kita juga nyanyi bersama-sama di karaoke. Membuat kita lebih jadi akrab lagi. Gitu, jadi apa ya kesannya ya. Rumah kedua tuh memang betul-betul rumah kedua di sini. Kalau nggak di rumah saya sendiri, saya ke sini. Jadi kita dalam hal beberapa hal itu yang tadi saya kemukakan, kita ini Sumarekon ini membangun ya suatu komunitas. Jadi kita bukan hanya jual kepada pembeli rumah, suatu rumah saja. Kita telah berhasil memberikan mereka suatu komunitas di mana mereka itu bisa tinggal di situ, belanja, makan, olahraga, apa. Jadi lengkap di situnya. Jadi suatu komunitas yang lengkap. Kalau begitu persis dengan tagline yang dimiliki oleh Sumarekon ya Pak ya. Itulah. Wonderful life, wonderful world. It's a wonderful life. So beautiful, it's a wonderful world. Langkah Sumarekon membangun negeri tidak hanya berhenti dengan keberhasilan membangun 3 kawasan kota tersebut. Sumarekon akan tetap konsisten meneruskan tradisi keberhasilannya membangun kawasan kota-kota baru lainnya di Nusantara. Visi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Begitu juga dengan tindakan tanpa disertai dengan passion dan kegigihan akan menjadi lemah. Beruntung Sumarekon memiliki seorang founder dengan visi yang kuat dan passion yang solid. Tentu didukung oleh tim yang mumpuni. Pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dan kini saatnya bagi saya Melanie Putria untuk pamit undur diri. Dan kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang di jam dan stasiun yang sama. Terus berkarya untuk Indonesia. Sampai jumpa. It's a wonderful